Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel J Desainku. Masih bersama gue Jamal Mahali. Dan di video kedua ini kita akan melanjutkan kembali untuk belajar layouting menggunakan software Adobe Acrobat dan plugin canggihnya yaitu adalah Quiet Imposing. Bagi kalian yang baru melihat video ini atau baru bergabung dengan channel J Desainku agar lebih relate, kalian bisa melihat part satunya di link description di bawah video ini. Dan tentunya buat kalian para pemula yang ingin belajar desain, kalian langsung saja klik playlist yang ada di channel J Desainku. Oke, sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya meminta dukungan kepada kalian agar channel ini terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terupdate dari channel ini. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk belajar layout dengan software Adobe Acrobat ini. Di sini gua tidak akan banyak basa-basi, kita langsung ke tutorialnya. Baik, yang pertama sebelum kita masuk ke software Adobe Acrobat-nya, di sini Adobe Acrobat ini memiliki keunggulan lain yaitu bisa mengconvert file JPEG menjadi file PDF. Contohnya seperti ini ya, kalian bisa klik kanan di bagian file yang ingin kalian convert. Misalkan di sini adalah file sertifikat 1, gue ingin rubah menjadi file PDF. Tinggal pilih klik kanan, lalu teman-teman tinggal pilih convert to Adobe PDF seperti ini. Maka dia otomatis akan menjadi file PDF. Tinggal kalian pilih file, kemudian tinggal pilih save as saja. Kemudian kalian tinggal cari lokasi penyimpanannya saja, di mana, oke? Kemudian kelebihan berikutnya sebelum kita masuk ke software Adobe Acrobat-nya, dia juga bisa mengcombine semua file menjadi satu. Maksudnya di sini kita bisa mengconvert dari sertifikat 1 sampai sertifikat 4 ini, kita bisa combine menjadi satu file PDF. Oke, caranya sama seperti tadi, kalian tinggal klik kanan, lalu kemudian kalian pilih yang nomor 2 ya, yang pilih Combine Support File in Acrobat. Kalian tinggal pilih klik seperti ini. Lalu kalian tinggal klik juga icon di bagian bawah, icon Adobe Acrobat ini. Kemudian kalian pilih Combine File. Nah, ini adalah tampilan menu combine-nya. Nah, di tampilan menu combine ini juga kita bisa mengatur posisi page halamannya. Misalkan nih, gua mau merubah posisi halaman sertifikat 1 ini berada di bagian bawah. Kalian tinggal pilih move down aja. Kalian klik tinggal seperti ini. Atau sebaliknya, gue ingin merubah sertifikat 4 ini berada di halaman pertama. Tinggal kalian pilih move up aja seperti ini. Atau juga kalian bisa menggunakan drag and drop. Kalian tinggal geser aja ya di bagian sertifikat 3 ini. Kita posisikan di bagian atas seperti ini. Oke, kita posisikan di bagian atas. Kemudian yang nomor 2 kita posisikan ke bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Jika kalian sudah menyusun page-nya, kalian tinggal atur saja di bagian file size-nya ini ke bagian nomor 3. Lalu kalian tinggal pilih Combine File. Nah, setelah itu akan muncul tampilan menu Save As. Kita cancel aja ya. Kita akan melakukan proses Save As setelah kita mengatur atau mengecek filenya. Oke, di bagian ini adalah tampilan dari Adobe Acrobat. Kemudian kita akan mengecek apakah 4 file sertifikat ini sudah masuk menjadi satu file PDF. Kalian tinggal pilih icon page-nya di bagian sebelah kiri ini. Lalu kita tinggal lihat di bagian area page-nya ini ada 4 page yang tadi kita combine, yaitu adalah sertifikat 1, 2, 3, dan 4. Inilah guys tampilan dari 4 sertifikat ini menjadi satu ya, seperti ini. Tampilan page-nya, tampilan dari page-nya dari sebelah kanan, tampilan dari menu page-nya ada di sebelah kiri, seperti ini. Oke, jika kalian ingin preview file page nomor 4, tinggal kalian klik saja seperti ini, maka otomatis preview di bagian sebelah kanan akan berubah menjadi file page nomor 4. Oke. Nah, kemudian di Adobe Acrobat ini juga kita bisa melakukan proses rotating file. Rotating file adalah kita akan memutar file. Misalkan gua akan merubah menjadi portrait, tidak ingin menjadi landscape seperti ini. Caranya sangat mudah, kalian tinggal klik kanan, lalu kemudian kalian tinggal pilih rotate page seperti ini, atau kalian bisa menekan tombol Shift Ctrl R. Oke, kita klik. Nah, di sini kita tinggal atur saja untuk direction-nya. Kita atur saja untuk direction-nya ini. Kita atur, tinggal pilih sesuai dengan yang kalian inginkan, bisa ke kiri, ke kanan, ataupun rotate 180 derajat. Kemudian di bagian page range-nya ini ada 3 pilihan, ada all, ada selection, ada page ya. Oke, di sini gue akan merotate halaman page 4. Ini ya, page 4 ini kita akan rotate menjadi portrait. Kalian tinggal pilih selection, lalu kalian tinggal atur di bagian atasnya direction-nya, kita atur saja ke bagian nomor 2.
seperti ini. Lalu kita tinggal atur saja di bagian rotate-nya ini, kita pilih menjadi event page only. Jadi akan gua asumsikan atau akan saya beritahu bahwa ada event dan ada odd. Kalau event ini ada di bagian page sebelah kanan, barisan sebelah kanan ini ya. Kalau misalkan odd ada di bagian sebelah kiri. Oke, gua akan merotate bagian sebelah kanan karena ini adalah nomor 4. Kita pilih event page only seperti ini. Lalu kemudian kita tinggal pilih oke saja. Maka otomatis page 4 ini akan berubah. Kemudian Bang gimana? Gue mau merotate halaman page 1 dan juga halaman page 2. Jadi yang akan kita rotate adalah bagian odd dan juga even. Oke, itu caranya sangat mudah sekali. Kalian tinggal klik kanan lagi di bagian page 1 ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih rotate page. Seperti ini ya, rotate page. Nah, kalau kita menseleksinya satu file, maka yang akan berubah adalah satu file. Caranya gimana? Kita selection dulu untuk file page nomor 2-nya juga, seperti ini. Nah, page 1 dan page 2 sudah kita selection, dan kita akan rotate menjadi portrait ataupun juga portrait. Caranya klik kanan, kemudian kalian tinggal pilih rotate page atau menekan tombol Shift Ctrl R, seperti ini. Lalu di bagian direction-nya kita atur di bagian yang pertama ataupun yang kedua bebas. Ataupun jika kalian ingin merotate 180 derajat, kalian tinggal pilih yang nomor 3. Oke, kita pilih yang pertama seperti ini. Lalu untuk di bagian page rank-nya kita pilih yang selection karena kita akan merotate halaman 1 dan halaman 2 yang sudah kita selection. Kemudian di bagian rotate-nya kita pilih yang even and all page karena kita merotate bagian odd dan juga yang even. Oke, kita pilih yang pertama ini, lalu kita pilih oke. Maka otomatis page 1 dan page 2 dia akan berubah menjadi portrait atau portrait seperti ini ya. Lalu di Adobe Acrobat ini juga kita bisa melihat ukuran file. Caranya kalian tinggal arahkan kursor aja ke bagian pojok kiri bawah ini, maka akan otomatis muncul informasi dari ukuran file yang ada di dalam file PDF ini. Di sini ukurannya adalah 21 x 29,7 karena gue unitnya menggunakan mm, jadi akan berubah menjadi 210 x 297. Oke, di keunggulan berikutnya adalah dari Adobe Acrobat Reader ini adalah kita bisa melakukan proses cropping file. Misalkan nih, gue akan meng-cropping file misalkan 1 cm keliling atau 2 mm keliling, itu bisa secara otomatis kita lakukan hanya dengan satu klik akan merubah semua file. Oke, di sini gue akan merubah dulu untuk posisi page 1, 2, dan 3 kembali ke posisi awal yaitu adalah landscape ya. Oke, kita atur untuk posisinya selection, kemudian kita pilih oke. Nah, seperti ini ya, sudah kembali ke awal. Tinggal gue rotate aja untuk posisinya jika kebalik di halaman page 1 dan page 2 ini. Dia terbalik, gue atur menjadi 180 derajat dan kita pilih oke. Nah, seperti ini dia udah kembali ke awal. Nah, kemudian kita akan melakukan proses cropping. Misalkan gue ingin meng-cropping file ini, gue cropping 2 mm keliling. Tinggal klik kanan, lalu kalian tinggal pilih crop page, dan ini adalah tampilan menu dari crop marginnya. Nah, di sini untuk unitnya kalian tinggal atur saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini gue menggunakan mili, dan di bagian atas ini ada pilihan adalah crop box, art box, trim box, atau bleed box. Ya, di sini gue masih menggunakan yang standar yaitu adalah crop box dulu ya, area crop box dulu. Kemudian di bagian menu berikutnya adalah margin control. Jadi di margin control ini kita bisa mengatur jarak croppingnya. Contohnya gue centang dulu ya, gue centang di bagian constraint properties ini seperti ini. Nah, di sini gue akan meng-cropping filenya menjadi 2 mm keliling. Tinggal kita isi aja di bagian ini, kita pilih 2. Kemudian kalian tinggal klik bebas di bagian bottom, maka dia otomatis akan melakukan proses cropping. Nah, di bagian area ini sudah ada garis titik-titik, itu adalah garis yang akan terpotong, ataupun juga di preview di bagian atas ini. Nah, jika teman-teman tidak mencentang bagian constraint properties ini, maka dia otomatis akan customize. Misalkan kita akan meng-cropping di bagian top, di bagian atas, maka otomatis yang akan ter-cropping adalah bagian atasnya saja. Misalkan seperti ini. Nah, jadi garis potongnya ini akan otomatis berubah yaitu di bagian area atasnya saja. Misalkan gue potong juga di bagian area bawah, di bagian bottom, sama seperti ini teman-teman ya, maka dia akan bergeser di bagian bawahnya saja. Di bagian sisi kiri dan kanan tidak akan bergeser. Oke, jika kalian sudah, kalian akan masuk ke bagian page rank-nya ini. Kalian pilih all. Misalkan ini ada 4 file, gue akan rubah semuanya atau cropping semuanya. Kalian tinggal pilih all. Sama seperti kita rotate, kita pilih even and odd page karena kita akan meng-cropping semua file. Nah, jika kalian ingin
dari from, misalnya dari page berapa yang ingin kalian cropping sampai berapa, juga kalian tinggal pilih di bagian from ini. Gue akan cropping semua yaitu dengan memilih all ya, seperti ini. Lalu tinggal kita pilih OK. Maka semua sertifikat yang ada di dalam PDF ini akan tercropping jadi seperti ini. Nah, teman-teman, seperti ini ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pluginnya, di Adobe Acrobat kita bisa menambahkan header and footer. Caranya kalian bisa klik di bagian dokumen ini, lalu tambahkan header and footer. Kemudian kalian pilih Add. Nah, seperti ini, kita tunggu. Nah, fungsinya apa? Misalkan teman-teman mau memberikan tanda di file PDF ini, contohnya gue akan laminating nih, biar si operator tahu kalau ada tanda finishing laminating. Nah, gue kasih tanda di bagian atas ini, kita bisa atur untuk jenis fontnya, dan juga di sini kita bisa atur untuk ukuran fontnya, warna, dan marginnya juga kalian bisa atur. Contohnya gue kasih nama di bagian tengah ini ya, center header text, gue kasih nama laminating Dove seperti ini ya. Maka dia otomatis akan muncul di bagian sebelah tengah ini. Nah, kemudian, oh ini kena file nih, gue mau geser ke atas. Tinggal kalian atur aja di bagian topnya ini ya. Kalian tinggal atur aja bagian topnya, kalian geser-geser. Jika kalian kurang sebelah kanan, sebelah kiri, tinggal kalian atur left and right-nya aja. Nah, seperti ini. Lalu kemudian tinggal kalian OK saja. Maka otomatis properties penanda, teks penanda ini atau text properties ini akan terimplementasikan di semua page seperti ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, seperti ini. Nah, di Adobe Acrobat ini dan juga plugin Quiet Embossing ini tidak hanya bisa melihat ukuran filenya saja. Di sini kita bisa merubahnya juga guys. Contohnya gue akan merubah ke ukuran A4. Oke, kita pilih plugin, kemudian kita pilih Quiet Embossing plus 3, lalu kalian tinggal pilih Adjust Page Size. Nah, di sini kita pilih bagian yang pertama ya. Yang pertama ini, lalu kita atur ukurannya, kita buat ukuran A4 karena satuannya mili atau unitnya mili. Kita atur menjadi 297 kali 210. Lalu kita tinggal pilih OK, dan kemudian kita OK lagi. Nah, kita sekarang cek setelah kita rubah apakah sudah berubah menjadi ukuran A4. Kita cek di bagian pojok kiri bawah ini. Nah, maka otomatis ukurannya akan berubah. Nah, kemudian tadi di bagian Adjust Page Size ini ada nomor 2 dan nomor 3. Nah, misalkan nih teman-teman ya, kalian pilih yang nomor 3 misalkan. Nomor 3 ini misalkan kalian akan rubah perkecil, misalkan jadi ukurannya A5 deh, 210 kali 14,8 ya, seperti ini. Maka otomatis dia tidak akan merubah keseluruhan, malah dia akan mengcropping file karena di sini adalah do not scale, crop and or add extra space. Jadi dia akan mengcropping filenya ini ya. Kalau ini yang nomor 3 ini ya, kita coba. Nah, dia akan otomatis mengcropping filenya. Jadi yang bagian atas itu kita bisa mengatur ukuran secara konden atau customize, jadi tidak ada proporsional ya. Jadi kalian misalkan masukkan angkanya, maka dia otomatis akan sesuai dengan input yang kalian masukkan. Nah, jika yang nomor 3 tadi, kita akan melakukan proses cropping. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan untuk penggunaan software Adobe Acrobat ini yang banyak kelebihannya. Ini baru awal ataupun juga baru beberapa menu yang saya gunakan. Semoga kalian bisa mengikuti tutorial dari saya. Pesan saya, kalian ikuti pelan-pelan sampai kalian mengerti dan memahami dari step by stepnya. Nah, di video yang kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk video next berikutnya, gue akan langsung masuk ke plugin Quiet Embossing-nya lebih dalam lagi, karena tadi hanya menggunakan satu menu ya, yaitu adalah Adjust Page Size ini. Dan next berikutnya kita akan banyak menggunakan menu-menu di dalam Quiet Embossing plus 3 ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya.